Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini mengaku saya anak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menjadi anak Tuhan tidak cukup dari bibir saja, tapi harus sesuai dengan perbuatan kita. Kita tahu Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengajari, membimbing, menuntun, membukakan rahasia kebenaran firman-Nya. Bahkan Dia segala cara untuk melakukan supaya kita melakukan seturut dengan firman-Nya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak melakukan seturut dengan firman Tuhan, di mana Yesus sudah mengajarkan kepada kita tahun 2000 lalu, kemanakah kita akhirnya? Banyak saat ini Bapak Saudaraku kita melakukannya seturut dengan kehendak kita, bukan kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mengatakan saya cinta Tuhan Yesus, tapi kita tidak membaca firman-Nya, tidak melakukan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika demikian kemanakah nanti akhirnya kita jika kita tidak mau taat setia untuk melakukan firman Tuhan. Jadi ini harus menjadi PR kita Bapak Saudaraku, supaya kita tidak hanya ikut-ikutan saja, tapi betul-betul kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Bapak Saudaraku yang saya hadapi, banyak saya hadapi pada saat ini melayani orang, ketika dia meninggal tidak ada yang mensakramenkan, tidak ada yang liturgikan. Jadi itu juga menjadi masalah. Kenapa pas meninggal dia perlu hamba Tuhan untuk meliturgikannya, untuk sakramenkannya? Kenapa? Karena itu merasa tidak perlu, sehingga hidupnya tidak datang kepada Tuhan, sehingga pas dia dipanggil meninggalkan dunia ini, dia tidak ada menangani. Bahkan juga saudaraku, sering juga dipanggil saya itu menangani perkawinan yang sudah melanggar aturan-aturan manusia, di mana dia sudah ada bayi dalam kandungannya. Jadi gereja tidak bisa mau menanganinya, tapi saya dipanggil untuk menanganinya. Jadi ini semua saudaraku, dia mengatakan jika tidak ada gereja menanganinya, saya akan pindah agama, dia mengatakan. Jadi Bapak Saudaraku, apakah sekecil itu? Apakah memang hidup ini karena mati, karena kawin baru kita datang kepada Tuhan? Jadi Bapak Saudaraku, kita harus mengerti, bukan karena kita masuk Kristen menjadi anak Tuhan itu bukan karena kawin, bukan karena mati, tapi karena kita tahu kita ini anak Tuhan, menjadi pelaku firman untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi tujuan kita saudaraku bukan kawin, bukan mati, tapi tujuan kita itu mendapatkan hidup yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus tahu kita ini Kristen ini harus kita tahu bukan untuk kawin, bukan untuk kerja, bukan untuk mati, tapi Kristen ini, kepercayaan kita ini untuk masa depan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, banyak menjadi orang Kristen, menjadi katakannya anak Tuhan itu adalah sebagai alat untuk dunia ini, supaya ada nanti mati saya ada menangani, supaya nanti saya ada pesta ada menangani, supaya ada nanti anak saya kawin ada menangani. Hanya sekedar sebegitu saja. Banyak saat itu hanya begitu saja, makanya tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak ada perubahan dalam hidupnya, masih biasa-biasa saja. Ketika belum mendengar firman Tuhan, ketika belum masuk dalam Tuhan,
sama saja sesudah masuk dalam Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan mau pertobatan. Di mana di sini katakan Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi yang melakukan kehendak Bapakku. Bukan kita berseru-berseru saja, bukan kita hanya ke gereja saja, bukan hanya kita menjadi orang Kristen saja, tapi kita itu yang mau melakukan kehendak Bapa kita di surga. Jadi Bapak Saudaraku, mendapatkan kehidupan yang kekal itu tidak gampang. Jadi jangan kita buat kekristen kita ini hanya sebagai alat supaya nanti datang orang-orang menjenguk saya. Ketika saya mati ada yang menangani saya, ketika saya kawin ada menangani saya, ketika saya sakit ada menangani saya. Bukan itu, tapi kita itu menangani, mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena kita semua pasti akan berangkat, semuanya kita tidak utuh di dalam dunia ini, tapi kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi menjadi masalah saat ini, kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, kembalilah kepada Alkitab, karena Alkitab sangat jelas mengatakan kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Jadi tetap semangat, baca Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, dan tetap setia, uji, lakukan, taat dan setia, supaya kita tidak sia-sia, tidak hanya ikut-ikutan saja. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.